Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Alvis. Di sini kita akan membahas tentang materi selanjutnya atau materi yang keenam, yaitu tentang activity based costing. Activity based costing ini hubungannya sama biaya produk. Jadi biaya produk sendiri itu dilakukan, perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen biaya produk. Masih pada ingat kan apa aja sih biaya produk, komponennya apa aja, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Oleh karena biaya overhead ini tidak jelas proporsinya menggunakan dalam produk, maka biaya overhead ini dibebankan kepada produk dengan menggunakan alokasi. Pendekatan biaya produk itu ada dua, pendekatan konvensional dan pendekatan kontemporer. Nah, kalau pendekatan konvensional ini biasanya berdasarkan unit. Misalnya terdapat dua metode yang lazim digunakan, ada metode tarif tunggal dan metode tarif departemental. Nah, kalau pendekatan kontemporer ini kita akan bahas, yaitu pendekatan berbasis aktivitas atau activity based costing. Tarif tunggal. Nah, biasanya biaya overhead ini diasumsikan hanya dipicu oleh satu pemicu pada semua fasilitas produksi atau pabrik dan produk. Tahapan perhitungan biaya overhead produk kalau berdasarkan tarif tunggal di sini, jadi tarif overheadnya dihitung dulu, anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Nah, untuk pembebanan biaya overheadnya tadi, tarif overheadnya dikalikan dengan aktivitas sesungguhnya. Misalkan di sini, Bellring memproduksi dua jenis telepon, yaitu model nirkabel dan model reguler. Berikut data perkiraan dan data aktual dari perusahaan tersebut. Nah, data aktual dari kedua produknya ini ya, unit yang diproduksi itu kalau yang nirkabel 10.000, kalau yang reguler 100.000. Biaya utamanya yang nirkabel $78, sedangkan kalau yang reguler $738. Jam tenaga kerja langsungnya 10.000 untuk nirkabel dan 90.000 untuk reguler. Dari soal tersebut dapat dihitung untuk tarif perkiraan overheadnya atau di sini adalah 3,6 per jam tenaga kerja langsung, sehingga overhead yang dibebankan itu $360.000. Jadi ada overhead variance-nya tadi 380.000 itu di sini overhead yang overhead aktual 380.000 sudah diketahui, dikurangi dengan overhead yang dibebankan yaitu $360.000. Jadi ada overhead variance-nya itu $20.000, ini under applied dari overhead. Sehingga biaya per unitnya di sini biaya overheadnya kan dikalikan masing-masing, tadi kan tarif perkiraan overheadnya $3,6 per jam tenaga kerja langsung, kemudian dikalikan untuk yang nirkabel itu 10.000 jam tenaga kerja langsung, sedangkan untuk yang reguler itu 90.000 jam tenaga kerja langsung. Diketahui jumlah biaya produksinya dengan menambahkan biaya utama dengan biaya overhead. Nah, kemudian ada unit yang diproduksinya. Tadi kalau nirkabel 10.000, kalau yang reguler 100.000, sehingga didapat biaya per unit. Untuk biaya per unit yang nirkabel $11,4, sedangkan untuk yang reguler $10,62. Nah, kalau tarif departemental di sini diasumsikan bahwa setiap departemen ini memiliki pemicu biaya overhead yang berbeda dengan departemen lainnya. Contohnya di sini kalau tadi masih sama dengan data pabrik Bellring. Ini ketika berpindah dari tarif keseluruhan pabrik atau tarif tunggal menjadi tarif departemen. Di sini penggunaan aktual, jadi ada dua, pabrikasi dan perakitan kan divisinya. Departemennya ada departemen pabrikasi dan perakitan. Masing-masing departemen ini ada penggunaan aktual dan yang diharapkan jam tenaga kerja langsung dan jam mesinnya. Nah, dari soal di atas dapat ditentukan tarif departemen sebagai berikut. Jadi, tarif departemen pabrikasi, overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan. Jadi, 205 overhead yang dianggarkan itu adalah $252 dibagi jam mesin yang diharapkan itu 40.000. Kenapa pakai jam mesin? Karena
untuk pabrikasi di sini pemicu biayanya itu kan lebih ke jam mesin, sedangkan kalau untuk perakitan itu pemicu biayanya adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, overhead yang dibebankan ini tadi, kalau yang tadi kan udah didapat ya untuk tarif departemen pabrikasi ini $6,3 per jam mesin, sedangkan untuk tarif departemen perakitan $1,35 per jam tenaga kerja langsung. Sehingga di sini untuk overhead yang dibebankan ditambah dari masing-masing tadi, $6,3 dikalikan 40.000 dan $1,35 dikalikan 80.000, didapat $360.000. Nah, terus perhitungan biaya per unitnya bersama kayak tadi. Cuman di sini kalau yang biaya nirkabel itu menggunakan tarif overhead ini tadi, tarif departemen pabrikasinya dikalikan jam jam mesin yang digunakan. Untuk ini jam mesin yang digunakan 4.000, sedangkan kalau yang reguler itu 36.000. Terus kalau 1,35 ini tadi tarif departemen perakitan langsung, ini dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja langsungnya, sehingga didapat untuk biaya per unitnya masing-masing. Kalau nirkabel $10,73, sedangkan kalau yang reguler $10,69. Nah, di sini tadi kan udah diketahui ya. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari biaya berbasis unit. Kalau kelebihannya, kemudian dalam aplikasinya data yang dibutuhkan juga relatif sederhana. Tapi kekurangannya sering mengakibatkan distorsi dalam penentuan biaya produk. Terus juga ketinggalan zaman. Ketidakakuratan sistem biaya konvensional ini disebabkan karena asumsi biayanya itu hanya berdasarkan aktivitas pemicu dari label unit saja, padahal banyak aktivitas yang biayanya dipicu oleh faktor lain. Misalkan tadi aktivitas pemicunya jam tenaga kerja langsung, jam mesin, seperti itu. Nah, kalau ABC yang tadi activity based costing, di sini adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya seperti produk, jasa, atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh objek biaya. Nah, produk atau jasa perusahaan ini adalah hasil dari aktivitas. Nah, maka aktivitas ini merupakan penggunaan sumber daya yang menghasilkan biaya. Keyakinan dasar ABC ini, biaya itu merupakan akibat dari pelaksanaan aktivitas, dan aktivitas itu menyebab munculnya biaya. Penyebab biaya atau yaitu aktivitas ini dapat dikelola, sehingga tujuan utama ABC ini adalah mengurangi distorsi dalam perhitungan biaya produk yang sering dijumpai dalam sistem biaya berbasis unit. Tahapannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi dulu biaya sumber daya dan aktivitasnya. Jadi ada 4 level aktivitas, yaitu level unit, level batch, level produk, dan level fasilitas. Kemudian dialokasikan biaya ke dalam objek biaya. Terus yang ketiga, mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Di sini contohnya, ini teman-teman bisa pelajarin. Nanti kita akan teman-teman bisa tanyakan kalau ada yang kurang jelas di diskusi kita selanjutnya. Sehingga di sini perbandingan biaya produk berdasarkan fungsi dengan aktivitas. Kalau untuk nirkabel, tarif berdasarkan tarif tunggal atau tarif keseluruhan pabrik, di sini harga per unitnya $11,4. Sedangkan kalau tarif departemental itu $10,73. Namun kalau tarif aktivitas itu $21,6. Di sini kan selisihnya banyak gitu. Sedangkan kalau yang tarif untuk reguler di sini tarif keseluruhan pabriknya $10,62, kalau tarif departementalnya $10,69 dan tarif aktivitasnya itu $9,6. Nah, pembebanan biaya dengan ABC ini merefleksikan pola konsumsi overhead secara lebih baik sehingga biaya lebih akurat dari pembebanan biaya secara konvensional. Dalam lingkungan yang memiliki keanekaragaman produk, pembebanan biaya berdasarkan aktivitas lebih akurat dan keputusan ini dapat dibuat berdasarkan fakta yang benar.
manfaat ABC, ada pengukuran profitabilitasnya pasti lebih baik, terus pembuatan keputusannya lebih baik karena lebih akurat, terus perbaikan proses karena tadi kalau dengan metode yang lainnya itu kan ada selisihnya kan, di sini lebih memperbaiki prosesnya. Estimasi biaya, terus juga penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Keterbatasannya alokasi, terus juga ada pengabaian biaya dan waktu. Kenapa biaya dan waktu? Karena untuk pengaplikasian ABC ini dibutuhkan biaya investasi oleh perusahaan yang besar dan waktu yang cukup lama karena harus mentraining juga karyawannya untuk menggunakan ABC ini gitu kan, juga terus banyak hal yang harus disesuaikan dalam perusahaan tersebut jika menggunakan ABC. Sampai di sini teman-teman untuk materi kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya, masih ada hubungannya sama ABC. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya di podcast selanjutnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.